Shalom saudara, senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 13 Mei 2022. Sungguh suatu kehormatan bagi kita dapat boleh memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini. Saudaraku, kita bersyukur oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, anugerah bahkan damai sejahteranya berlimpah di dalam hidup kita. Saya dari Pekanbaru Indonesia sungguh menyapa saudaraku untuk tetap setia mengikuti renungan Kristen hari ini. Saya percaya setiap kita akan terus diperbaharui menjadi seperti Yesus, menjadi manusia baru di dalam kehendak Tuhan. Nah saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kalau saat pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh dipuaskan, kami boleh disegarkan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau terus menuntun kami, memegang kami, tidak melepaskan kami, tetapi membawa kami masuk dalam kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, kami haus, lapar akan Tuhan, penuhkan bejana kami, berikan kami pengertian baru, hikmat daripada Tuhan, turunlah atas setiap kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang memerdekakan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 22. Firman pada hari ini berjudul Tetap Percaya di Masa Sukar. Nah saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita akan lebih dalam lagi membaca firman-Nya. Mari saya ajak saudara untuk dapat membaca firman Tuhan ini. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perintah, janjian dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia,
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau, ya Allah. Bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saudara, pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kira-kira seperti itulah gambaran kondisi Daud. Dalam Mazmur ini, Daud berhadapan dengan orang-orang yang membencinya. Ia juga merasa kesepian dan menderita. Ia berada dalam kondisi terdesak. Ia sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa. Bila kita mengalami seperti yang dialami Daud, kita mungkin akan putus asa, mengeluh, bahkan marah kepada Tuhan. Namun menariknya, Daud tidak merespons seperti itu. Ia memilih berdoa dan tetap percaya Tuhan di tengah kesukarannya. Hidup di bumi Indonesia terasa semakin sulit, apalagi sebagai orang Kristen. Kesulitan itu bukan hanya disebabkan diskriminasi yang memang masih berlaku, walau secara tidak resmi. Ada tekanan dari berbagai pihak dan sulitnya mempertahankan prinsip-prinsip Kristen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demi mempertahankan prinsip iman Kristen, tidak sedikit orang-orang Kristen yang harus membayar mahal dengan kegagalan bahkan kehancuran, sehingga mendapatkan olokan dari teman-teman dan saudara-saudaranya. Hal serupa juga dialami oleh Daud yang mempertahankan prinsip kebenaran seorang diri. Maka ia harus mengalami penindasan dari banyak orang. Penindasan yang dialaminya menimbulkan penderitaan fisik dan batin yang luar biasa, sebab semua musuh-musuhnya dikuasai oleh kebencian yang sangat mendalam. Ini merupakan kebenaran umum yang berlaku di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, yaitu orang yang mempertahankan kebenaran akan sangat dibenci oleh mereka yang mencintai kejahatan. Begitu dahsyat tekanan dan derita yang harus ia alami, sehingga ia pun terseret ke dalam dosa. Kondisi demikian tidak dapat disepelekan, sebab tidak hanya hidupnya akan hancur, tapi ia juga dapat terus terseret ke dalam dosa yang lebih jauh. Nah saudaraku, bagaimana Daud menyikapi dan menghadapinya? Daud tetap menantikan dan berharap kepada Tuhan, dan tidak berpaling sedikit pun kepada Allah lain, sebab ia percaya bahwa hanya Allah lah yang mampu mengaruniakan petunjuk-petunjuk khusus untuk menghadapi semua penindasan, tantangan, dan penderitaan tanpa berbuat dosa. Ia tidak hanya memohon agar Allah memberitahukan jalan-jalannya, namun juga menuntun dan mengajar jalan-jalannya. Artinya, ia tidak mau setengah-setengah di dalam memahami dan menjalani kehendak Tuhan, sebab hanya itulah satu-satunya jurus menghadapi zaman yang semakin tidak bersahabat. Daud yakin akan mendapatkan itu semua dari Allah, sebab ia adalah Allah yang setia dan penuh rahmat, baik mau bergaul dan membimbing umatnya. Nah saudaraku, mari kita renungkan bahwa setiap kita akan tetap dapat mempertahankan iman, prinsip iman Kristen.
apapun tantangan dan derita yang kita hadapi, jika kita sebagai pengikut Kristus senantiasa tetap berharap kepada Allah dan mempelajari petunjuk, peringatan, bahkan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam firman-Nya, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah saudaraku, demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mari kita terus introspeksi diri, evaluasi diri atas apa yang sudah kita lakukan. Tuhan begitu baik kepada kita. Pengorbanannya 2000 tahun yang lalu, Ia nyatakan kepada kita dan Ia berkata sudah selesai. Ia sudah menanggung setiap dosa, setiap kelemahan, setiap hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Bahkan Ia sudah menebus kita dari semuanya. Mari saudaraku, kita berpaling kepada Tuhan. Kita tinggalkan manusia lama kita. Kita tinggalkan hal-hal yang lama, dan biarlah kita berlari kepada panggilan Tuhan. Bukan berbicara kepada ego, ataupun kesombongan, ataupun keinginan diri kita, ataupun kepentingan kita. Tapi biarlah semuanya kepada kerajaan Allah. Semuanya itu menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang patut untuk kita permuliakan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini Engkau terus menuntun kami menjadi manusia baru, menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, dan Engkau pakai kami Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan meskipun kesulitan, masalah yang kami hadapi setiap hari. Kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.